nanti di triwulan kedua kita akan jadikan pedoman untuk membagi bansos maupun juga melaksanakan program PKH dan sejenisnya. Saya sekali lagi ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa harap maklum apabila pada kesempatan yang akan datang pada hari ini atau pada triwulan pertama ini mendapatkan bantuan, nanti kalau di triwulan kedua kemudian bisa jadi tidak mendapatkan bantuan. Dan bisa jadi yang selama ini tidak mendapatkan bantuan akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi ini hal yang perlu kita sosialisasikan terus. Kemudian yang juga nanti baru adalah setiap 3 bulan data ini akan dilakukan pemutakhiran. Dan untuk itu bisa jadi penerima bansos itu tidak akan terus-menerus. Ya, mungkin karena sudah naik kelas, ya mungkin karena sudah pindah program ke pemberdayaan dan lain sebagainya. Maka salah satu hasil pertemuan tadi yang dengan Pak Menko Pemberdayaan Masyarakat adalah untuk melakukan perencanaan ke depan. Bagaimana program pemberdayaan itu nanti bisa ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga lain yang sesuai dengan kebutuhan keluarga penerima manfaat tersebut. Misalnya mereka punya usaha dan usahanya masuk kecil menengah bisa ke UMKM. Kalau dia punya usahanya di bidang industri kreatif bisa ikut ke Kementerian Ekonomi Kreatif. Kalau dia bergerak di dunia koperasi nanti bisa ditindaklanjuti oleh Kementerian Koperasi dan begitu seterusnya. Kalau mereka tidak usaha, pinginnya bekerja, maka bisa jadi nanti kita bekerja dengan Kementerian Tenaga Kerja dan kementerian-kementerian lain yang punya program untuk peningkatan kapasitas keterampilan dari mereka yang selama ini menjadi penerima manfaat dari Kementerian Sosial. Jadi ini program akan terus berkelanjutan seperti itu dan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menko, kita punya target-target untuk menurunkan kemiskinan sesuai dengan arahan dari Presiden. 0% paling lambat untuk kemiskinan ekstrim di tahun 2026 dan pada saat nanti 2029 kemiskinan kita sudah turun di bawah 5%. Sekarang sudah 8,57. Inilah koordinasi terus dilakukan. Kali ini Pak Menko berada di Kementerian Sosial. Pada pertemuan yang lain akan pindah ke kementerian-kementerian lain. Maka itu kita akan coba 3 bulan, dan kita sudah sepakat dengan BPS, ya setiap 3 bulan kita lakukan pemutakhiran, dicek lagi, setiap 3 bulan kita lakukan evaluasi, kita lakukan pemutakhiran lagi, kita cek lagi, sehingga bisa jadi nanti penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat bisa tidak mendapatkan lagi pada triwulan-triwulan berikutnya. Jadi ini perlu disampaikan supaya nanti masyarakat tidak katakanlah bingung gitu. Kenapa saya dapat, kenapa kemarin nggak dapat, sekarang nggak dapat dan lain sebagainya. Mungkin karena datanya sudah tidak sesuai lagi. Nah, kalau ada yang protes bagaimana? Silakan, boleh untuk protes, untuk usul lewat cek bansos itu. Itu ada lagi terakhir? Ya. Ada gambaran akan mendapatkan bansos lagi? Belum tahu. Jadi itu nanti ada inclusion error, ada exclusion error. Jadi belum tahu. Makanya kita masih akan kita uji petik lagi di lapangan. Nanti pasti pada saatnya pasti kita akan sampaikan.